Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Safitri dengan NIM 2017-0220195 dari kelas Agribisnis D. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsultasi di bidang manajemen mutu terpadu atau Consulting in Total Management Quality. Sebelum kita membahas sampai ke bagaimana implementasi TQM untuk perusahaan konsultan, alangkah baiknya kita mengerti tentang apa itu TQM terlebih dahulu. TQM atau Manajemen Mutu Terpadu adalah gerakan budaya visioner guna mendorong SDM untuk memperbaiki kualitas penyediaan produk dan pelayanan terhadap pelanggan dengan berbagai tanggung jawab baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Nah, untuk karakteristik utama TQM sendiri seperti ini. TQM itu merupakan sebuah filosofi, bukan program, di mana filosofi tersebut nantinya harus menjadi the way of life bagi konsultan sehingga dapat meningkatkan operasi dan hasil yang berkualitas. Filosofi TQM sendiri meliputi kepemimpinan, pengaruh budaya, dan pemberdayaan karyawan. Seorang manajer agaknya lebih suka berbicara dengan konsultan yang menawarkan strategi daripada hanya menjelaskan sekedar filosofi dan budaya TQM. Elemen inti dari TQM adalah terdapat 7 poin, yakni yang pertama ada kepemimpinan dan komitmen, yang kedua ada keterlibatan seluruh karyawan, yang ketiga ada perencanaan yang baik, yang keempat ada strategi pelaksanaan, yang kelima ada pengukuran dan evaluasi, yang keenam ada pengendalian dan perbaikan, serta yang terakhir yakni mencapai dan mempertahankan standar yang sempurna. Untuk tujuan dan manfaat TQM sendiri dibagi menjadi 2 kategori utama, yakni peningkatan pendapatan dan pengurangan biaya. TQM mengharuskan adanya pemberdayaan karyawan, seperti karyawan yang selalu dilibatkan dalam segala situasi, diberikan tanggung jawab yang sesuai, dan berkesempatan untuk mengembangkan kemampuannya, serta mendapatkan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai oleh karyawan tersebut. Selain itu, TQM juga mengharuskan adanya peningkatan ketersediaan dan kemampuan menyediakan pelayanan yang berkualitas, sehingga pelanggan merasa senang. Implementasi TQM akan dikatakan berhasil jika yang pertama, mampu memenuhi persyaratan pelanggan dan memastikan kepuasan pelanggan. Yang kedua, mampu meningkatkan pangsa pasar, pendapatan, pengembalian aset, dan mengurangi biaya internal. Yang ketiga, mampu meningkatkan kepuasan karyawan. Yang keempat, mampu mengembangkan strategi kompetitif yang efektif. Yang kelima, mampu mencapai kinerja yang berkualitas dalam seluruh aspek bisnis, mampu melibatkan seluruh karyawan dalam proses perbaikan dan peningkatan kualitas, mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah hingga ke akar-akarnya serta memberikan upaya pencegahan di awal-awal. Yang kedelapan, terdapat lebih terbuka antar seluruh karyawan dan mampu bekerja sama antar departemen. Yang terakhir ada fokus terhadap target kualitas. Nah, dalam manfaat tersebut dapat digunakan oleh konsultan dalam mempromosikan pendekatan TQM. Untuk yang selanjutnya ada prinsip dan blok bangunan TQM. Prinsip TQM sendiri terdapat 7, yakni fokus pada kepuasan pelanggan, komitmen manajemen puncak yang kuat dalam meningkatkan kualitas. Kualitas adalah masalah yang strategis. Yang keempat, karyawan adalah kunci untuk kualitas yang konsisten. Yang kelima, standar kualitas dan pengukuran harus didorong oleh manajemen puncak. Yang keenam, banyak program dan teknik dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas. Yang ketujuh, semua kegiatan perusahaan memiliki potensi untuk meningkatkan produk kualitas. Oleh karena itu, kerja tim sangat penting bagi suatu organisasi. Blok bangunan sendiri. Blok bangunan itu nantinya akan terdapat 6 poin penting. Nah, kita urutin dari yang pertama yakni poin 1 yakni komponen. Dari komponen sendiri itu terdapat 3 komponen bisnis utama atau struktur bisnisnya.
adalah manajemen kebijakan strategis, di mana pada proses organisasi itu adalah proses organisasi yang menerapkan pendekatan yang berorientasi pada hasil. Melalui manajemen kebijakan strategis ini, visi organisasi itu dirumuskan dan kemudian dipecah menjadi komponen-komponen utama. Pada komponen bisnis yang kedua, yakni manajemen proses, di mana manajemen proses tersebut berperan dalam melibatkan semua karyawan di TKM untuk memenuhi akuntabilitas. Komponen yang ketiga yakni empowerment, yang berperan dalam mencegah cacat serta keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Untuk blok bangunan yang kedua, ada kebijakan dan tujuan yang mendefinisikan aspirasi organisasi, di mana ini itu fokus pada tindakan peningkatan kualitas yang diambil oleh seluruh karyawan, termasuk misi bisnis, prinsip operasi, dan tujuan bisnis. Untuk yang ketiga, yakni terdapat proses. Nah, dalam proses di blok bangunan tersendiri dibagi menjadi 4, yakni yang pertama proses pengiriman kualitas, di mana fokus pada pelanggan, kepemilikan dan pengukuran diri dari output kelompok kerja, penilaian kepuasan pelanggan dan efisiensi proses serta identifikasi peluang untuk perbaikan. Untuk proses yang kedua yakni proses peningkatan kualitas. Proses terstruktur di mana setiap karyawan dapat memprioritaskan, memilih, dan merealisasikan peluang untuk meningkatkan kinerja bisnis. Proses yang ketiga yakni proses manajemen kualitas, di mana ini itu berperan untuk memastikan bahwa strategi kualitas total diterapkan di seluruh organisasi. Semua karyawan terlibat dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengimplementasikan proyek peningkatan serta memastikan bahwa proyek ini memenuhi kriteria yang ditentukan oleh manajemen. Untuk yang selanjutnya yakni manajemen proses lintas fungsional. Nah, untuk manajemen ini bertugas untuk memastikan bahwa perbaikan proses telah dikomunikasikan ke seluruh karyawan dan telah dioptimalkan. Untuk yang selanjutnya, blok yang selanjutnya yakni terdapat organisasi. Organisasi TKM sendiri melibatkan struktur organisasi bisnis, organisasi dukungan kualitas yang meliputi manajer kualitas dalam fungsi bisnis utama, fasilitator berkualitas, pelatih berkualitas, dan organisasi fungsi kualitas yang terdiri dari kantor kualitas, manajer dan asisten kualitas perusahaan, serta staf teknis. Manajer sendiri harus memimpin pelatihan kelompok kerja mereka dan bertanggung jawab atas efektivitasnya. Sistem penghargaan dan motivasi adalah blok bangunan yang sangat penting dari sistem TKM. Kenapa? Karena semua karyawan itu harus termotivasi untuk berkomitmen pada konsep menerapkan proses dan menjadi terlibat dalam mencapai total kepuasan pelanggan dengan biaya lebih rendah dan mengurangi waktu tunggu. Untuk blok bangunan yang selanjutnya ada tim manajemen kualitas, di mana tim harus merencanakan, mengimplementasikan, dan mengadvokasi untuk perubahan. Selain itu, harus menjadi panutan untuk perubahan dalam organisasi. Anggota tim bertanggung jawab untuk mengimplementasikan rencana di bidang bisnis mereka sendiri. Untuk blok bangunan yang terakhir yakni sistem jaminan kualitas, di mana sistem ini dirancang untuk memantau kegiatan di semua tahap, baik dari desain produk, proses produksi, pembelian, pengiriman, dan layanan. Hal ini dilakukan untuk mencegah masalah kualitas dan memastikan bahwa produk sudah sesuai dengan capaian pelanggan. Jaminan kualitas menjadi sangat efektif apabila organisasi mampu berkomitmen pada kualitas yang telah menjadi budayanya. Oke. Untuk yang selanjutnya yakni ada penerapan TKM. Alasan umum kegagalan TKM
adalah kurangnya pemahaman bahwa TQM itu bukan program. Namun, TQM merupakan proses yang harus diintegrasikan dan dioptimalkan oleh sejumlah proses bisnis dan operasional. Hal tersebut meliputi visi bisnis dan pengembangan strategi, pembuatan produk dan layanan, proses dukungan yang berbeda, hubungan pemasok dan pelanggan, penggunaan dan pengembangan yang efektif dari kemampuan dan sumber daya perusahaan. Untuk langkah-langkah menuju TQM pun sebenarnya ada 4 fase, ada 4 langkah. Cuma langkah-langkah tersebut tidak selalu terpatok dalam ini. Untuk TQM 1 sendiri, langkahnya adalah mencakup seluruh aspek kualitas dan menjamin kualitas yang harus dikontrol di seluruh organisasi. Kualitas di sini didefinisikan sebagai kesesuaian dengan spesifikasi. TQM yang kedua yakni menerapkan konsep total pada manajemen dan kualitas, karena lebih banyak perhatian kepada orang-orang dan sikap mereka mulai berlaku. TQM 3 juga menerapkan tentang pendekatan total untuk manajemen, namun dengan penyebaran paradigma terhadap pelanggan. Di sini, kata total sendiri berarti memberikan apa yang diinginkan oleh pelanggan. TQM 4 sendiri adalah the way of life atau cara hidup di mana setiap orang bekerja dengan sepenuh hati untuk melakukan yang terbaik bagi pelanggan, baik itu internal maupun eksternal. Kualitas berarti memberikan pelanggan nilai terbaik melampaui kepuasan. Kemampuan total organisasi harus diarahkan untuk menyenangkan pelanggan dengan menentukan dan memenuhi laten mereka, serta kebutuhan nyata mereka. TQM 4 adalah cara mengelola yang memberdayakan semua orang di organisasi untuk mencurahkan seluruh energi dan bakat mereka untuk menjadi kompetitif dalam memberikan nilai kepada pelanggan. Mengenali 4 tahap evolusi TQM, yakni yang pertama, membantu mendiagnosis di mana perusahaan berada dalam proses implementasi. Yang kedua, memastikan bahwa peningkatan kualitas tidak berakhir dengan TQM 1 atau TQM 2. Yang ketiga ada memastikan bahwa perusahaan tidak memasuki kecanggihan penuh TQM 4 tanpa menempatkan unsur-unsur TQM 1 dan TQM 2. Menyadari bahwa TQM 4 telah melampaui asalnya dan lebih dipahami sebagai pergeseran perhatian dari kualitas produk atau TQM 1 untuk memberikan nilai kepada pelanggan. 4 tahap evolusi tersebut dapat dijadikan alat yang berguna bagi konsultan ketika harus memutuskan organisasi tersebut harus menggunakan strategi apa dari banyaknya teknik TQM. Proses TQM sendiri terdapat 7 fase. Untuk fase yang pertama, yakni diagnosis. Dimulai dengan diagnosis persepsi pelanggan tentang kinerja pemasok dan berapa banyak uang yang hilang akibat bahan dan waktu yang tidak efektif. Hal-hal penting yang patut dicatat di sini adalah yang pertama, meminta pendapat pelanggan, pemasok, dan karyawan untuk tetap berhubungan dengan situasi yang berubah. Fase ini mencakup audit kualitas organisasi di situasi sebelum menetapkan kebutuhan akan TQM, menilai biaya kualitas, pangsa pasar, dan tren profitabilitas. Selanjutnya ada poin penting selanjutnya yakni menilai status sistem manajemen mutu dan melaksanakan survei pendapat karyawan. Untuk fase yang kedua terdapat komitmen manajemen, di mana komitmen manajemen ini mampu memberikan kesempatan pada manajemen puncak untuk memahami proses yang akan dimulai, menyetujui visi, dan memutuskan langkah pertama dari implementasi. Arahan yang disepakati harus dibagikan kepada semua karyawan untuk memastikan partisipasi mereka. Di fase yang ketiga, yakni menetapkan kepemilikan proses. Semua karyawan dalam organisasi harus memahami proses yang menjadi tanggung jawab mereka, siapa pelanggan mereka, dan pemasok mereka. Langkah-langkahnya yang pertama yakni petakan masing-masing proses bisnis dan individu serta departemen. Yang kedua, identifikasi tahapan yang di dalamnya
terjadi komunikasi yang berlebihan. Kemudian hilangkan proses yang tidak menambah nilai. Yang ketiga, fokus pada persyaratan proses keluaran yang tidak terpenuhi. Fase yang keempat yakni menentukan program pengenalan TKM. Kegiatan konsultasi di bidang ini membutuhkan pelatihan profesional dan keterampilan perencanaan proyek, di mana akan melibatkan kerjasama dengan Departemen Sumber Daya Manusia. Fase yang kelima yakni mengembangkan dan memberikan pelatihan kualitas terpadu, di mana pelatihan terfokus pada kepemimpinan, mendukung dan menerjemahkan tujuan kualitas, mengidentifikasi peluang peningkatan potensial, mengelola tim proyek, TKM dan prinsip peningkatan kualitas, teori aplikasi, pendekatan tim proyek untuk meningkatkan kualitas, peran fasilitator dan proses untuk mencalonkan mereka. Anggota tim dan pemimpin tim serta fasilitator harus dilatih dalam manajemen proyek, komunikasi tujuan, mendapatkan komitmen, dan proses untuk mengirimkan proyek yang mungkin untuk meningkatkan kualitas. Fase yang keenam yakni tindakan intensif, di mana masalah kualitas ditangani pada tingkat fungsional dan lintas fungsional, kemudian dikoordinasikan oleh Dewan Mutu. Hal ini bertujuan untuk melibatkan sebanyak mungkin orang. Dewan Kualitas Perusahaan harus menetapkan sasaran mutu, menyusun pernyataan komitmen, sasaran dan langkah-langkah, menentukan proses kualitas dan operasi tim-tim berkualitas, menetapkan peran dan kriteria untuk fasilitator, menetapkan kebutuhan akan evaluasi, formal fungsi, proses peningkatan kualitas oleh berfungsi, dan mengatur publisitas dan pengakuan. Di fase ketujuh yakni tinjau dan mulai ulang, di mana ketika masalah mampu dipecahkan dan beberapa keberhasilan mampu dicapai, maka akan terdapat target peningkatan yang baru, seperti mengurangi biaya yang terkait dengan kegagalan. Proses peningkatan kualitas harus ditinjau dan dievaluasi secara teratur, dan keputusan diambil apakah akan memulai kembali, memperluas, membubarkan, atau mempertahankan upaya yang ada. Alat-alat utama TKM. Sebenarnya untuk alat utama TKM itu ada banyak, seperti Six Sigma, Design of Experiment atau DOE, Multiple Environment Over Stress Test, dan lain-lain. Cuma menurut saya terdapat dua alat yang emang benar-benar bagus, yakni yang pertama ada Quality Function Deployment atau QFD, di mana ini digunakan untuk menangkap suara pelanggan yang menghubungkan pelanggan, pemasaran, desain untuk produk dan layanan baru. Ini dapat secara akurat mengevaluasi keluhan pelanggan, secara efektif menghubungkan pelanggan, perancang, produsen, dan pemasok, dan dengan cepat mentransfer pengetahuan kepada para insinyur. Sebagai hasilnya, QFD sangat memfasilitasi kesenangan dan loyalitas pelanggan. Untuk yang kedua yakni Total Productive Maintenance atau TPM, di mana TPM ini merupakan alat untuk mengubah budaya organisasi yang menoleransi biaya pemeliharaan antara 9 sampai dengan 15% penjualan, dan mengadopsi pemikiran bahwa jika tidak rusak, jangan memperbaikinya. TPM bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas proses dan peralatan, meningkatkan output pabrik, mengurangi waktu siklus dan inventaris, dan membentuk tim pemeliharaan pekerjaan untuk mencegah, bukan memperbaiki masalah peralatan. Untuk yang selanjutnya yakni ISO 9000 sebagai kendaraan menuju TKM. ISO 9000 sendiri merupakan serangkaian standar internasional untuk sistem kualitas yang diakui dan diadopsi di seluruh dunia. Pada bulan Desember tahun 2000, standar tersebut diperbarui dan digantikan oleh ISO 9000/2000 yang harus diperhatikan oleh setiap konsultan yang menasihati TKM. ISO 9000 dapat digunakan untuk tujuan penjaminan kualitas eksternal dan dapat dianggap sebagai fondasi untuk organisasi yang membuat proses peningkatan berkelanjutan. Standar ISO sendiri fokus pada menghasilkan kepercayaan pada kesesuaian produk dan pada manajemen proses dengan pelanggan. 8 prinsip manajemen mutu yang menjadi dasar standar adalah
fokus pada pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan orang, pendekatan proses, pendekatan sistem untuk manajemen, serta peningkatan yang berkelanjutan. Proses sertifikasi. Jika suatu organisasi ingin menjadi bersertifikat ISO 9000, maka ia harus dievaluasi oleh auditor independen. Jika sistem mutu ditemukan andal, organisasi akan terdaftar dan diberi sertifikat. Persyaratan yang harus dipenuhi suatu organisasi untuk didaftarkan adalah praktik bisnis yang sesuai dengan sebagian besar pelaku bisnis. Jalur yang paling umum untuk menuju sertifikasi adalah: yang pertama, mengamankan komitmen dan keterlibatan manajemen puncak, mengembangkan tim dan semangat tim. Yang kedua, melakukan penilaian ISO 9000. Yang ketiga, mengembangkan manual jaminan kualitas. Yang keempat, melakukan pendidikan dan pelatihan. Yang kelima, menyiapkan dokumen instruksi kerja. Jalur yang keenam yakni audit oleh register yang dipilih perusahaan untuk memverifikasi bahwa sistem berfungsi sebagaimana dijelaskan dalam manual kualitas dan memenuhi persyaratan ISO 9000. Audit pihak pertama dilakukan secara internal oleh orang yang terlatih dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Audit pihak kedua dilakukan oleh pelanggan di lokasi pemasok. Namun, jika pemasok sudah terdaftar di ISO 9000, audit kedua ini tidak perlu dilakukan. Dan audit yang ketiga yakni melibatkan tinjauan dan pendaftaran independen oleh badan eksternal. Nah, untuk ISO 9000 sendiri terdapat beberapa batasan yang harus diketahui oleh konsultan. Yang pertama yakni ISO tidak fokus pada hasil dan kinerja perusahaan. Namun, ISO sendiri berfokus pada penilaian kegiatan apa yang dikelola dan dengan cara apa. Yang kedua yakni ISO tidak menilai konten teknologi dan tingkat barang yang diproduksi, namun sistem kualitas yang dikembangkan untuk memproduksinya. Yang ketiga yakni proses pendaftaran memakan biaya yang mahal dan memerlukan segudang dokumen. Selanjutnya, beberapa ahli percaya bahwa ISO 9000 terlalu banyak berfokus pada perusahaan dan tidak cukup pada pelanggannya. Serta yang terakhir yakni beberapa orang percaya bahwa ISO sendiri juga tidak mendukung pemikiran bebas, pemberdayaan karyawan, dan kreativitas. ISO 9000 dapat digunakan untuk TQM dengan meningkatkan jaminan kualitas dan memasukkan unsur-unsur ISO ke dalam TQM dengan cara yang ramah. Dengan begitu, konsultan harus bertujuan untuk bergerak menuju TQM. Setelah registrasi, konsultan akan lebih mudah untuk mempromosikan signifikan kualitas dalam manajemen bisnis, mengembangkan budaya, dan mekanisme perbaikan berkelanjutan. Dalam TQM sendiri tentunya terdapat hambatan-hambatan. Hambatan tersebut diantaranya kurangnya kesadaran dan pemahaman akan TQM di kalangan manajer, baik dari potensi hingga waktu merealisasikan TQM. Sulitnya mengubah kebudayaan perusahaan yang tidak kondusif. Manajer menengah yang enggan mengubah sikap dan perilaku mereka memerlukan waktu yang lama dalam pelatihan dan pengembangan tim, serta membutuhkan dana yang besar, sulit dalam mengukur manfaat nyata yang terjadi. Nah, untuk dampak pada manajemennya sendiri, yakni jadi gini, dalam sebuah organisasi, TQM menciptakan lingkungan yang menghasilkan keunggulan dan sepenuhnya mengubah budaya organisasi. Karena berurusan dengan budaya yang dapat memakan waktu lama, TQM biasanya menganggap sebagai pendekatan jangka panjang yang nantinya mampu mengembangkan budaya yang konsisten, berkomitmen, sistematis, dan berorientasi pada proses. Dampak pada organisasi sendiri yakni yang pertama, adanya pemberdayaan karyawan. Yang kedua, pekerjaan berbasis tim. Yang ketiga, manajemen kolaboratif. Yang keempat, 100% keterlibatan dalam kualitas. Yang kelima, pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Yang keenam, semua orang memiliki kemampuan dalam mengendalikan alat berkualitas. Yang ketujuh, kebijakan akan SDM itu kuat. Yang ke-8 yakni saling menghormati antar individu. Yang sangat penting bagi konsultan TQM, selain pengetahuan menyeluruh tentang konsep, kualitas, proses, alat, dan teknik, adalah keterampilan dalam fasilitasi, pertanyaan, observasi, dan analisis perilaku interaktif,
kesabaran, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan untuk menyumbangkan ide serta pendapat hanya ketika ini diperlukan untuk melanjutkan proses TKM. Nah, itu semua adalah gimana tentang konsultasi di bidang manajemen kualitas terpadu. Sekian dari saya. Apabila ada banyak kesalahan, belepotan dalam omongan atau yang lain, saya meminta maaf. Akhir kata dari saya, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.